Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melaksanakan latihan memeriksa atau melakukan pemeriksaan akun aset tetap. Nah, seperti biasa untuk yang pertama ini adalah lead schedule-nya. Sama seperti biasa, melakukan pengujian matematis, kemudian menelusuri ke general ledger, menelusuri ke WBS ya, dan menelusuri ke KKP tahun sebelumnya. Ini sama ya, sama seperti KKP kita atau akun-akun terdahulu. Nah, untuk aset tetap tentunya kita mengajukan permintaan daftar aset tetap ke klien. Nah, daftar aset tetapnya secara garis besar ada 4 kelompok, yaitu tanah, bangunan dan prasarana, kendaraan bermotor, dan peralatan kantor. Nah, di sini tabelnya itu ada harga perolehan dan akumulasi penyusutan ya. Jadi harga perolehan, tabelnya, dan akumulasi penyusutan ini disusun berdampingan dan terpisah. Oke, ini adalah saldo awal per tahun 2020 ya, kolom saldo awal. Nah, tambahan 2020 ini adalah menunjukkan aset tetap apa saja yang dibeli selama tahun 2020. Untuk penghentian, ini adalah kolom untuk menunjukkan apakah ada aset tetap yang dihentikan selama tahun 2020. Nah, di sini angkanya masih kosong, tapi kita harus skeptis. Apakah memang di tabel ini angkanya kosong? Apakah memang benar-benar tidak ada penghentian aset tetap selama tahun 2020? Atau klien yang belum mencatat ketika ada penghentian aset tetap selama tahun 2020? Nah, ini adalah saldo aset tetap klien per 31 Desember 2020 ya, harga perolehan. Sementara untuk akumulasi penyusutan, nah ini dia. Ini saldo awal akumulasi penyusutan. Nah, kemudian tambahan 2020 ini artinya adalah akumulasi atau beban penyusutan selama tahun 2020. Ya kan? Jadi kan saldo awal akumulasi penyusutan ditambah dengan penyusutan selama tahun 2020, maka akan ada saldo akhir ya. Nah, penghentian ini tentu akan diisi jika ada penghentian aset tetap, maka akumulasinya juga akan ada isi penghentian, diisi di tabel penghentian ya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Nah, kemudian untuk prosedurnya ya, kalau untuk menelusuri saldo awal ini sudah biasa, kemudian menelusuri, lakukan pengujian matematis, dan telusuri dan pastikan saldo akhir harga perolehan sama dengan KKP indeks E ya. Jadi saldo akhir harga perolehan ini nah pastikan angkanya sama dengan yang ada di indeks E, yang ada di lead schedule ya, nanti setelah Anda isi lead schedule. Oke. Lalu kemudian periksa tambahan aset tetap selama tahun berjalan ke tambahan aset tetap. Nah, nanti ini ada tambahan aset tetap, ini ada KKP tentang khusus tambahan aset tetap ya, yang mana dia. Nah, ini rincian daftar aset tetap, ini aset tetap kendaraan bermotor. Nah, ini tambahan aset tetap ya. Jadi penambahan aset tetap tadi tentu kita harus telusuri apakah penambahannya benar-benar segitu ya, apa saja penambahannya, atau apa sajakah aset tetap yang dibeli selama tahun 2020, barangnya apa saja, harga perolehannya berapa, dan seterusnya ya. Ditelusuri atau diperiksa ke KKP penambahan aset tetap. Di sini rinciannya ya. Oke. Lalu tambahan aset tetap selama tahun berjalan ke rincian aset tetap juga. Nah, ini Anda silakan baca instruksinya ya, perhatikan perhitungannya. Jadi maksudnya gini, penambahan aset tetap ini
kendaraan bermotor 369 juta. Ini Anda telusuri. Nah, Anda skeptis kan? Apakah memang benar ada penambahan kendaraan bermotor selama tahun 2020 sebesar 369 juta? Apa saja barangnya? Nah, telusuri ke sini. Nah, 369 apa saja kendaraan bermotor? Dilihat, ini ada penambahan selama 2020, ini penambahannya nih. Nah, ini penambahannya. Nah, mana yang kendaraan bermotor? Yang termasuk kendaraan bermotor yang mana saja? Ya. Oke. Lalu kemudian ada juga penambahannya peralatan kantor. Apa saja peralatan kantor yang ditambah? Berapa saja nilai harga perolehannya? Nah, lihat di sini. Mana saja yang termasuk peralatan kantor, ya. Oke. Dan seterusnya, apakah memang yang ditambah itu peralatan kantor kah atau perlengkapan kantor kah, dan seterusnya. Anda periksa di sini, ya, telusuri ke sini. Angkanya apakah sesuai apa tidak, dan kemudian klasifikasinya apakah sesuai apa tidak, ya. Kemudian apalagi instruksinya, periksa kesesuaian saldo akhir harga perolehan dengan harga perolehan total dan tambahan tetap pada KKP rincian daftar, ya. Anda sesuaikanlah rincian tadi, ya, angka-angka saldo-saldonya apakah sesuai apa tidak. Kemudian ini intinya adalah menelusuri di sini, menelusuri ke rincian aset tetap nih, ya, penambahannya, ya. Oke, kemudian E2 ini apa? Rincian daftar aset tetap. Nah, rincian daftar aset tetap ini isinya adalah merupakan ini penjelasan ini. Tanah 81 miliar itu terdiri dari apa saja? Nah, dia tanah 81 miliar. Oke, hanya satu saja, satu lokasi. Kemudian bangunan dan prasarana 59 miliar ini itu apa saja rinciannya? Oh, ternyata 59 miliar itu nah, terdiri dari ini bla bla bla. Nah, jenisnya, modelnya, jumlah unitnya berapa, harga perolehannya berapa, total harga perolehannya berapa, jika dia lebih dari satu, kemudian totalnya berapa. 59760 bangunan sarana dan prasarana, ya. Nah, ini dia. Oke, Anda periksa. Kendaraan bermotor saldo awalnya 4598, lalu ada penambahan 369 sehingga saldo akhirnya 4,967. Lihat di sini kendaraan bermotor, benar nggak? 4598 ini itu terdiri dari apa saja? Nah, 4968 itu terdiri dari apa saja nih barangnya? Lihat, Anda hati-hati di tanggal perolehannya, ya. Jadi kalau seandainya tanggal perolehannya atau tahun perolehannya di tahun sebelum 2020, itu berarti saldo awalnya. Tapi ketika harga perolehannya itu pada tahun 2020, ya itulah penambahan aset tetapnya. Artinya aset tetap yang dibeli selama tahun 2020, ya. Nah, lihat berapa harga perolehannya, ya. Lalu kemudian berapa harga totalnya dan tambahan aset tetapnya. Lihat nih, kolomnya beda nih. Ya, ini kolom di harga perolehan total atau harga perolehan ini adalah untuk penambahan aset tetap sebelum 2020. Nah, kalau tambahan aset tetap ini sudah dipisah, ya, karena sudah dimudahkan, datanya ini sudah dipisah antara penambahan aset tetap selama tahun 2020 dan aset tetap yang sebelum 2020. Nah, pada kenyataannya di lapangan nanti bisa saja daftar aset tetapnya itu digabung saja harga perolehannya, ya. Anda memisahkan sendiri mana yang 2020, mana yang sebelum 2020, ya. Nah, ini adalah saldo akhir aset tetapnya. Lalu kemudian ini ada umur ekonomis. Nah, umur ekonomis aset tetap masing-masing. Lalu ada penyesuaian per tahun, ya. Ada penyesuaian per tahun, berarti harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis dapat per tahun. Kemudian ini adalah umur ekonomis per bulan, ya, dibagi dengan jumlah bulan. 240 bulan karena 20 tahun berarti 240 bulan. Ini adalah penyusutan per bulan. Oke, ini membantu Anda untuk menghitung berapa beban penyusutan aset tetap klien per tahun
2020 atau selama tahun 2020 ya. Nah, ini ini sudah dihitung oleh klien. Ada yang sudah dihitung oleh klien, mungkin ada yang belum juga. Nah, ini Anda harus pastikan benar nggak jumlah penyusutan yang dihitung oleh klien ini. Ini adalah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 atau akumulasi penyusutan per awal 2020. Nah, ini akumulasi penyusutan per 31 Desember ya angkanya. Oke, ini dalam bulan, maksudnya ini dalam bulan. Kalau dalam kurung bulan ini hasilnya dalam bulan. Ini artinya dalam rupiah, Rp. Nah, lalu Anda harus cari juga, Anda harus tentukan ini karena sudah diaudit, ini kemungkinan besar ini sudah benar. Dan Anda yang harus Anda cari anak concern itu adalah yang ini. Berapa penyusutan selama tahun 2020? Ya, berapa beban penyusutan selama tahun 2020? Itu yang harus Anda cari. Ya. Nah, ini dalam bulannya tentu 12 bulan dia kan karena 1 tahun ini 2020. Nah, sementara angkanya ini apakah benar segini angkanya apa tidak? Ya, sekali lagi Anda harus hitung kembali berapa beban penyusutan klien selama tahun 2020 atau tambahan untuk akumulasi penyusutannya berapa. Makanya di sini tambahan beban penyusutan yang akan menjadi akumulasi penyusutan nantinya. Ya. Nah, ini akumulasi penyusutannya dalam bulan, 42 bulan dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 ini dalam bentuk rupiahnya RP-nya. Ya, Anda pastikan angka ini benar apa tidak. Ya, terutama yang ini nih, ya, terutama yang ini. Kalau yang 2019 bisa dianggap sudah sesuai karena sudah diaudit tahun sebelumnya. Oke. Yang penting yang itu. Ya, salah satu yang penting itu adalah ini. Lalu Anda bacalah yang ini instruksinya atau prosedurnya ya. Nah, di sini nih yang baru saya sampaikan tadi adalah untuk mengerjakan yang ini. Lakukan pengujian kembali perhitungan beban dan akumulasi penyusutan. Nah, yang harus Anda ingat nih catatannya nih ya. Anda ingat catatannya. Setelah saudara hitung kembali, ternyata masih terdapat aset tetap yang belum dihitung penyusutannya. Silakan saudara temukan aset mana saja yang belum dihitung beban penyusutannya. Kemudian buatlah usulan jurnal penyesuaian atas temuan saudara tersebut. Sebagai catatan, nah ini ya cara menghitungnya ya. Ketentuannya, aset tetap yang dibeli pada tanggal 1 sampai dengan 15, maka beban penyusutannya mulai dihitung pada bulan tersebut. Namun jika aset tetap diperoleh di atas tanggal 15, maka beban penyusutannya akan mulai dihitung pada bulan berikutnya. Contoh misalnya membeli aset tetap tanggal 11 Maret 2020, maka Maret dihitung penyusutannya. Mulai dari bulan Maret dihitung penyusutannya karena sebelum tanggal 15. Ya. Lalu kemudian jika di atas tanggal 15 maka penyusutannya akan mulai dihitung di bulan berikutnya. Jadi misalnya dibeli tanggal 17 Maret, maka penyusutannya baru dihitung di April, mulai dihitungnya. Ya. Nah, ketika ada nanti dalam menghitung penyusutan tadi, beban penyusutan tadi, ada yang tidak sesuai dengan perhitungan Anda, maka Anda usulkan jurnal penyesuaiannya. Ya. Oke. Kenapa jurnal penyesuaian ini muncul? Karena perhitungan pembebanan sewa ini bukan sewa dan bayar muka ya. Ini diabaikan ya. Nah, ini diabaikan, ini tidak lupa dihapus ini. Oke. Kemudian harga perolehan. Nah, ini cara menghitungnya nih. Nah, ini kebetulan ada sudah ditampilkan apa saja kemungkinan yang aset tetap yang belum dihitung beban penyusutannya. Apa saja nih? Ini asetnya. Kemudian yang harga perolehannya berapa, silahkan Anda lihat di daftar. Kemudian umur ekonomisnya sudah dibuat nih, dalam bulan ada 60 bulan. Beban penyusutan per bulannya berapa, itu Anda cari. Jumlah penyusutan selama tahun 2020 dalam bulan dan dalam rupiahnya. Oke, nanti jumlahnya Anda bisa tentukan, pasti Anda bisa tentukan. Insya Allah Anda bisa tentukan mana yang terjadi selisih perhitungan ya. Oke. Kemudian ini adalah aset tetap kendaraan bermotor. Artinya apa? Ini adalah daftar kendaraan bermotor yang dimiliki oleh si klien.
Nah, ini untuk memeriksa kondisinya ya. Apa saja kendaraannya, nomor polisinya berapa, kemudian fungsi operasionalnya untuk siapa saja yang menggunakan, siapa penanggung jawabnya, kondisinya bagaimana, dan dokumennya gimana ya. Ini KKP ini hanya untuk informasi, tidak untuk diisi. Oke, kemudian lagi ini adalah tambahan aset tetap tadi ya. Jadi selama tahun 2020 menurut klien aset tetap yang ditambah itu adalah ini ya. Oke, lihat ini prosedurnya ada, silahkan dijalankan. Kemudian E4 ini adalah penghapusan aset tetap. Ini apa ini? Ini adalah KKP untuk menunjukkan bahwa ternyata klien itu ada menghapus, ada penghentian ya. Jadi kata-kata penghentian aset tetap atau penghapusan aset tetap itu sama saja. Itu dihapus ada selama tahun 2020. Ada aset tetap yang dihapus ini. Pick up PU TY 2000. Ya, nanti Anda dari awal nanti Anda baca dan Anda ikutin, Anda kerjakan. Nah, insya Allah Anda akan memahami apa yang terjadi pada pick up PU TY 2000 ini. Ya, lalu ikuti prosedurnya. Lalu klien belum mencatat penghapusan aset tetap. Kan bisa kita lihat tadi ya di lihat schedule-nya belum ada penghentiannya ya. Di schedule-nya, kemudian di daftar aset tetap juga belum ada penghentian. Tapi ternyata ada penghentian. Nah, catatlah usulan jurnal penyesuaiannya. Oke, nah kemudian E5 ini adalah beban reparasi dan pemeliharaan. Ya, apa ini? Ini menunjukkan bahwa ada setelah Anda periksa ternyata ada beban reparasi dan pemeliharaan senilai 5.100.000 dan 8.700.000 yang terkait dengan aset tetap. Jadi dalam pemeriksaan aset tetap Anda juga harus memeriksa beban reparasi dan pemeliharaan. Untuk apa? Untuk menentukan apakah memang pengeluaran tersebut memang tepat dicatatkan sebagai beban reparasi dan pemeliharaan, atau harus dikapitalisasi, atau harus dicatat sebagai aset bukan sebagai beban ya. Salah satu alasannya adalah karena nilainya yang material terhadap aset tetap tersebut. Oke, nah silakan Anda putuskan. Kalau seandainya menurut Anda memang beban reparasi dan pemeliharaan, misalnya untuk motor box spesialis, misalnya pemasangan box belakang untuk sepeda motor, misalnya di sepeda motor itu ada boxnya dipasang di belakang, nilainya ada 5.100.000 untuk berapa nih, untuk 2 motor. Nah, menurut Anda apakah itu termasuk ke dalam beban atau harus dikapitalisasi, dimasukkan ke dalam aset? Nah, kalau seandainya menurut Anda itu sebagai beban, that's okay, nggak masalah, tidak ada penyesuaian. Tapi kalau seandainya menurut Anda itu adalah merupakan pengeluaran yang bukan beban tapi menambah nilai aset, maka Anda harus lakukan penyesuaian ya, ajukan usulan jurnal penyesuaian. Oke, pemasangan box aluminium karoseri pada pickup. Nah, jadi mobil pickupnya ini ditambah box di belakangnya sehingga dia menjadi mobil box tertutup ya, senilai 8.700.000. Oke, kalau seandainya menurut Anda ada beban pemeliharaan yang seharusnya dikapitalisir ya menjadi aset tetap, maka lakukanlah usulan jurnal penyesuaian. Jika menurut Anda tidak perlu dikapitalisir atau menurut Anda memang harus dicatat sebagai beban, maka catatlah sebagai beban ya. Nah, kalau seandainya menurut Anda dikapitalisir atau dijadikan sebagai aset, tentu Anda juga harus menghitung berapa beban penyusutannya ya. Kenapa harus dihitung? Ya karena Anda menurut Anda putuskan bahwa beban atau pengeluaran sejumlah beban tadi itu harus dijadikan aset, maka ketika dia berubah menjadi aset, maka tentu beban penyusutannya juga mengiringi, harus dihitung. Ketika Anda merubah beban pemeliharaan atau beban perbaikan
atau beban reparasi menjadi aset, maka aset tersebut tentu akan harus dihitung juga penyusutannya. Nah, beginilah kira-kira kalau box motor dan box mobil. Ini kalau seandainya Anda menganggap itu memang harus dikapitalisir. Oke, demikian saja. Jika ada yang masih belum dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.